Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas konsep trigger dalam database. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hanif dengan NIM 2304111001077. Di sini saya mengerjakan tugas yaitu basis data 2. Di sini untuk tugasnya itu ada studi kasus pada marketplace. Itu masih buat trigger pada database marketplace untuk mengotomatisasi proses pada database. Nah, seperti ini database contohnya Excel. Nah, menyelesaikan database saya ya. Yang pertama itu tugasnya trigger validasi data. Tujuannya itu memastikan data yang masuk ke database valid. Ini. Jadi buat trigger before install untuk memastikan harga tidak boleh kurang dari 0 dan stok tidak boleh kurang dari 0. Jika tidak valid maka tampilkan error. Nah, ini saya sudah mengerjakannya, jadi tinggal saya jalankan saja. Nah, ini yang pertama itu ada trigger validasi data produk. Di sini langsung saya jalankan saja. Ini adalah database saya. Jadi mungkin sebelum saya lanjutkan, saya akan menjelaskan tentang tabel-tabelnya. Di sini pada database ini terdapat beberapa tabel yang saling berhubungan. Nah, tabel produk digunakan untuk menyimpan data produk seperti nama produk, harga, dan stok sendiri. Nah, untuk tabel order digunakan untuk menyimpan data transaksi pada pembelian. Selanjutnya untuk tabel detail order digunakan untuk menyimpan detail produk yang dibeli dalam setiap transaksi. Ini untuk caranya ada dua. Tadi bisa pakai manual more dan trigger di sini kita bisa create. Nah, di sini nah, seperti ini bisa ada before, ada insertnya. Untuk saya sendiri langsung aja secara instan langsung ke SQL. Saya tulis. Nah, ini adalah kode yang sudah saya buat. Ada create trigger. Nah, jadi trigger yang pertama ini bernama trg underscore validasi underscore produk. Nah, di sini untuk namanya yang mewakili dari yang kita buat. Lalu setelah itu trigger ini berfungsi untuk memvalidasi data produk seperti tugas tadi sebelum disimpan ke dalam tabel produk. Nah, trigger ini dijalankan menggunakan before, nah ini before, itu before dan insert. Nah, artinya trigger akan berjalan sebelum data dimasukkan ke tabel produk. Nah, logikanya itu jika harga underscore asli ini kurang dari 0, maka akan muncul harga tidak boleh kurang dari 0. Maka database akan menolak data tersebut gitu. Nah, jika selanjutnya jika stok kurang dari 0, maka database juga akan menolak data tersebut. Database akan munculkan pesan error. Nah, ini harga tidak boleh kurang dari 0 dan stok tidak boleh kurang dari 0. Kurang lebihnya seperti itu. Langsung saja kita coba jalankan. Oke. Itu adalah buat trigger yang pertama. Oke, trigger yang kedua mengupdate tabel lain. Tujuannya trigger dapat mengubah data di tabel lain secara otomatis. Nah, ini studi kasus. Nah, logikanya saat data dimasukkan ke detail lanjutan transaksi, stok produk sama dengan stok produk, jumlah tabel kasus disesuaikan dengan database Anda. Oke. Di sini ini trigger yang kedua, update stok produk otomatis. Saat produk dibeli, stok maka akan berkurang. Ini adalah yang sudah saya buat. Oke. Kita ke SQL lagi. Ini adalah dengan. Jadi yang kedua ini digunakan untuk mengurangi stok produk secara otomatis ketika terjadi pembelian. Nah, ketika data dimasukkan ke tabel detail underscore order, maka trigger akan langsung mengupdate stok pada tabel produk sesuai jumlah produk yang dibeli. Nah, jadi trigger kedua ini bernama yaitu trg underscore update stock. Nah, trigger ini berfungsi untuk mengurangi stok produk secara otomatis ketika terjadi pembelian tadi. Nah, trigger ini akan berjalan dengan yang kalian tadi kan before insert. Nah, ini ini adalah after insert gitu. Pada tabel detail ordernya ini. Artinya ketika ada data baru yang dimasukkan ke tabel detail underscore order, maka trigger akan dijalankan. Nah, proses yang dilakukan itu yaitu sistem akan mengambil jumlah produk yang dibeli. Setelah itu kemudian stok produk di tabel produk,
eh, akan dikurangi. Nah, seperti itu. Maka stok produk akan selalu diperbarui secara otomatis setiap terjadi transaksi sehingga tidak perlu dihitung secara manual. Nah, mungkin langsung saja kita jalankan, Bu. Oke. Nah, sini kita rule-nya ini pengerjaannya kita kerjakan triggernya terlebih dahulu ya. Oke, lalu yang ketiga itu adalah trigger ketiga, isi tanggal order otomatis. Ini adalah yang sudah saya buat. Nah, ini tugasnya itu trigger melengkapi data otomatis. Tujuannya trigger bisa mengisi data otomatis tanpa input user. Jadi kasusnya pada tabel transaksi terdapat file. Mahasiswa membuat trigger agar tanggal otomatis diisi tanggal sekarang, bebas bisa kasus lain. Untuk ini saya langsung aja tadi masuk ke database. Nah, saya masuk SQL lagi. Nah ini, nah kita membuat create trigger tanggal order otomatis. Nah untuk yang trigger ketiga ini dimasukkan untuk mengisi tanggal transaksi secara otomatis menggunakan fungsi no. Nah, sini menggunakan fungsi no ya. Oke. Dengan trigger ini sistem tidak perlu masukkan tanggal secara manual karena akan diisi secara otomatis oleh database sendiri. Nah, jadi kita membuat trigger create trigger ini trg underscore tanggal order. Nah, ini menggunakan before insert ya, before insert. Nah, ini trigger ini berjalan bukan before insert pada menggunakan tabel order ya. Ini nah, kita order. Artinya itu ketika data order dimasukkan tetapi tanggal transaksi tidak diisi, maka sistem akan otomatis mengisi tanggal dengan waktu saat ini menggunakan fungsinya. Jadi seperti itu ya penjelasannya. Ini coba langsung kita jalankan dulu. Nah, mungkin sudah berjalan ya. Nah, ini saya menggunakan tambahan. Nah, bisa kasus lain ini saya juga ada sudah membuat itu trigger keempat hitung total order otomatis. Nah, trigger ini akan menghitung total bayar berdasarkan detail order. Jika jadi ketika produk ditambahkan ke detail order maka total order otomatis dihitung. Kan seperti itu ya penjelasannya. Nah, ini langsung ngecek kita masukkan SQL-nya. Nah, oke seperti itu. Jadi penjelasannya itu ini adalah trigger untuk menghitung total bayaran secara otomatis. Nah, ini bernama kita membuat kode yaitu create trigger trg underscore total order menggunakan after insert di dalam tabel detail order. Ya, ini seperti itu. Nah, jadi setiap kali produk ditambahkan ke dalam detail order, maka sistem akan menghitung ulang total pembayaran pada tabel order. Perhitungan dilakukan secara rumus ya. Jadi mungkin rumusnya itu kurang lebih jumlah dikalikan dengan harga saat beli. Kemudian seluruh nilai tersebut dijumlahkan menggunakan fungsi, yaitu fungsinya ada sum. Jadi contoh kasusnya itu misal ya, saya asumsikan itu produk satu harganya 10.000 dibeli 2 buah. Nah, produk 2 harganya 20.000 dibeli 1 buah. Maka perhitungan totalnya adalah 2 kali 10.000 ditambah 1 kali 20.000 sama dengan 40.000. Nah, jadi total tersebut akan otomatis disimpan di kolom total underscore bayar ya pada tabel order. Dengan trigger ini sistem dapat menghindari kesalahan perhitungan total transaksi. Nah, mungkin seperti itu. Kita langsung aja go. Oke, berhasil. Selanjutnya saya akan langsung menggunakan query menggunakan insert. Nah, insert di sini insertnya itu ada insert order. Nah, seperti itu. Langsung aja kita coba ya. Ini jadi buat insert untuk order yaitu untuk total bayar, status pesanan dan form key user, value-nya 0 diproses sama 1 ya. Ini langsung saja kita jalankan. Oke, itu sudah. Nah, kita coba insert di detail order sendiri. Nah, ini untuk detail order ada jumlah, harga saat beli, form order, form produk, dan value-nya kita isi 2, 10.000 dan 1 dan 3. Langsung aja kita go.
Nah, maka ketika query 2 ini dijalankan, stok produk otomatis berkurang dan total order otomatis dihitung. Nah, kemudian saya akan coba mengeceknya. Ini, saya coba langsung aja ini. Untuk mengeceknya sendiri kita coba ya, kita coba manual. Kita langsung mengerjakan, tadi sudah saya kerjakan soalnya. Select, kita pilih ID underscore produk. Oh, maaf, ini kita underscore ID underscore produk, nama underscore produk. Sesuaikan dengan database kita ya. Kita stok sendiri, stok terus from produk. Oke, kita buat sini. Oh, ya, select produk, nama produk, stock from produk. Nah, mungkin ini adalah kode untuk mengecek produk dengan query. Langsung saja kita go, coba. Oke, nah ini akan muncul ya. Nah, di produk, nama produknya dan stok yang tersedia. Ini seperti itu. Lalu untuk melihat total ordernya sendiri, kita jalankan select from order aja order order oke order oke, kita coba langsung go. Nah, ini akan menampilkan ini ada tanggal transaksi, tanggal bayaran, status bayaran, user, mengirim, status pengiriman. Nah, mungkin itu aja sih demonstrasi dari saya. Jadi kesimpulan dari trigger ini adalah trigger ini sangat berguna untuk mengotomatisasi proses dalam database yang kita buat. Jadi seperti validasi data, update stok, catatan waktu transaksi, dan yang terakhir dari trigger yang saya buat itu perhitungan total pembayaran. Nah, dengan menggunakan trigger ini, sistem menjadi lebih efisien, konsisten, dan meminimalkan kesalahan manusia dalam pengolahan data. Nah, mungkin itu sekian penjelasan dari saya mengenai implementasi trigger pada database marketplace yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak.